Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Amin ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang empowered to pray. Saya cari padanan bahasa Indonesianya apa ya kurang lebih. Kemudian saya temukan kurang lebih dimampukan untuk berdoa. Kita akan ambil dari firman Tuhan Roma 8 ayat 26 dan 27. Nah, kenapa saya menggunakan kata memilih dimampukan atau bukan diperlengkapi atau dididik atau apapun? Bapak Ibu, kita sering berdoa. Paling banyak Bapak Ibu kita berdoa untuk apa? Tidak ada hadiahnya, janji. Tadi di Mandarin dikatakan kita paling sering berdoa untuk apa? Untuk kesehatan, keuangan. Tolong layarnya di itu ya, slide-nya dimunculkan. Kemudian untuk banyak yang lain, untuk anak kita, untuk keluarga kita, suami dan istri. Tapi saya bilang, kita paling banyak berdoa untuk apa Bapak Ibu? Doa makan. Udah pasti kita doa untuk makan, 1 hari 3 kali Bapak Ibu. Nah tetapi di dalam masa-masa tertentu, kita mengalami kesulitan untuk berdoa. Kita mengalami kesulitan pada saat kita menemukan jalan-jalan yang kita tahu tidak ada solusinya. Kita menemukan hal-hal di mana kita menghadapi tantangan. Kita menghadapi persoalan. Biasanya waktu kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi persoalan, kita menjauh dari Tuhan atau kita dekat sama Tuhan? Siapa yang pernah marah sama Tuhan di sini? Tidak ada yang pernah marah sama Tuhan ya. Pak Kyong Bing nih, pernah ya. Bapak Ibu pernah marah sama Tuhan? Kok Tuhan jawabannya belum muncul-muncul? Kenapa Tuhan belum lakukan yang seharusnya Tuhan lakukan? Orang Ambon bilang Tuhannya dimarahin gitu ya. Nah Bapak Ibu, pada saat-saat kita buntu, pada saat-saat tidak jalan keluar lagi, pada saat-saat kita merasakan sesuatu bahwa this is the end of the story. Pada akhirnya kita katakan, Tuhan apakah ini akhir dari semua perjalanan kita? Nah disitulah dikatakan dimampukan untuk berdoa. Ya kita akan lihat ayatnya, apa yang dikatakan firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa ini ya. Kok belum muncul ya? Nah, tetapi intinya begini Bapak Ibu, dikatakan Roma 8 ayat 26. Berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Bapak Ibu begini. Roma 8 ayat 26, ini masa-masa sangat sulit buat orang percaya di masa itu. Mereka mengalami banyak sekali penganiayaan dan lain-lain. Pembunuhan dan juga yang sadis-sadis Bapak Ibu. Tapi di situ, Paulus menulis kepada jemaat di Roma, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Nanti kita akan lihat di ayat sebelumnya apa yang disebut itu. Tetapi yang saya ingin perjelas adalah begini. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tadi seperti yang saya katakan Bapak Ibu, di dalam masa-masa sulit kita, di dalam masa-masa kita mengalami banyak pencobaan, di masa-masa kita bilang, Tuhan Engkau kemana? Disitulah dikatakan Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya ambil bahasa Inggrisnya dikatakan begini Bapak Ibu. Dikatakan apa? Roh itu, Roh Kudus itu tidak berdoa. Tapi dikatakan intercedes. Dia mewakili kita. Dia mewakili kita untuk berdoa terus menerus. Intercede itu berdoa, pleading. Dia meminta kepada Tuhan, dia memohon pada Tuhan, dia berteriak buat kita. Di masa kita bilang, aku nggak tahu harus doa apa. Pada saat kita berkata, aku nggak tahu lagi harus apa. Disitulah Roh itu berdoa untuk kita. Dia terus menerus bersyafaat buat kita. Dikatakan gini, dikatakan bahasa Indonesianya adalah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa Inggrisnya saya suka wordless groans. Dikatakan gini Bapak Ibu,
Pada saat kita mengalami pencobaan, pada saat under pressure, pada waktu kita, saya ingat lagu Queen, Under Pressure. Pada saat kita mengalami tekanan-tekanan yang terus-menerus, pada saat kita, kok kapan akhirnya Tuhan? Kita mengalami mungkin kesakitan, mungkin fisik, mungkin juga hati kita, mungkin jiwa kita, roh kita. Atau yang terluka Bapak Ibu. Kita mengalami bilang, Tuhan, tidak ada lagi pengharapan. Nah disitulah roh itu berdoa untuk kita. Dikatakan apa? Dengan keluhan yang tidak terucapan. Mungkin dengan erangan, dengan teriakan Bapak Ibu. Dengan keluh kesah Bapak Ibu. Disitulah roh itu berdoa. Nah, saya mau ambil dari ayat Roma 8 ayat 22. Sebelum dari ayat 26. Dikatakan begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh, groaning together, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita orang percaya atau tidak percaya, semua punya masalah enggak Bapak Ibu? Yang tidak punya masalah itu adalah di mana? 2 kali? Ya. Jadi kalau Bapak bilang, Ibu bilang, Tuhan jangan kasih saya masalah, doanya salah itu. Kenapa? Kita pasti punya masalah. Dengan suami istri menikah, kami di Married for Life, banyak masalah Bapak Ibu. Waktu kita dengan masalah orang lain, kita bilang, wow, ternyata masalah kita tidak sebesar dia. Tidak mengucap syukur sih. Ternyata semua kita punya masalah dalam pernikahan. Punya tantangan. Dengan anak juga sama. Anak dengan kita, orang tua dengan anak. Kita semua mempunyai masalah masing-masing. Dan sama-sama dikatakan apa? Mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ibu-ibu di sini ada yang tidak sakit waktu bersalin tidak merasa sakit kecuali sesar. Sakit ya. Nah, tetapi apa Pak? Oli nagas. Oke. Nah, kemudian ayat 23 berkata begini. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita anak-anak Tuhan yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, groaning inwardly, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Bapak Ibu, kita sama-sama punya masalah, kita sama-sama punya tantangan, kita sama-sama punya problem. Mungkin Bapak Ibu bilang, kamu nggak ngerti problem saya. Yang paling sering kita ketemui adalah kalau orang punya masalah, orang lain tidak mengerti masalah kita. Kenapa? Karena kita yang mengalami. Kita yang mengalami Bapak Ibu ya. Merasakan kesakitannya. Merasakan emosinya. Merasakan yang lain. Sulit bagi orang lain untuk memahami. Nah tetapi pasal 8 itu 24 berkata. Sebab kita yang membedakan apa Bapak Ibu? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kita semua dalam semua permasalahan Bapak Ibu, permasalahan yang saya alami, masalah yang kita alami, dikatakan apa Bapak Ibu? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Bapak Ibu. Sebab bagaimana orang masih berharap apa yang dilihatnya. Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik bahwa kita semua, kita yang membedakan kita dengan yang lain adalah Bapak Ibu apa? Diselamatkan dalam pengharapan. Diselamatkan di dalam pengharapan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi apakah kita ingat itu waktu kita punya masalah? Kita ingat itu enggak? Bahwa ada pengharapan di dalam setiap kita lakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan Roma 8 ayat 27 berkata begini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Tadi pagi saya baca artikel Donald Trump. Dia berkatakan bahwa ada parade yang akan luar biasa, mungkin kedua kali di Amerika sejak tahun 1991 menang perang di Irak. Dan akan menghabiskan 45 juta dolar. Dan beliau mengatakan bahwa akan menurunkan anggaran, ya, kemudian akan menurunkan pajak, kalau nggak salah ya, menurunkan pajak udah pasti yang beliau katakan waktu janji pemilu dan lain-lain.
Nah Bapak Ibu, hati nurani kita yang tahu siapa? Diri kita. Permasalahan yang kita alami, yang tahu siapa? Diri kita. Mungkin istri, suami kita juga tahu. Nah, dikatakan dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Mengetahui bukan maksud kita. Mengetahui maksud dari roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Waktu kita mengerang, waktu kita kesakitan. Secara pikiran kita, emosi kita, hati kita, tubuh kita, jiwa kita. Waktu groaning painfully. Kemudian dikatakan gini. Roh itu dikatakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Dikatakan mengetahui maksud bukan kita. Tapi roh itu. Kenapa? Karena sudah banyak yang kita nggak bisa katakan lagi dalam doa kita. Sudah banyak kita nggak bisa lagi mengatakan apa yang perlu saya doakan. Pernah ngalami Bapak Ibu? Peperangan rohani sudah. Ini sudah. Ini sudah. Tetapi tantangan masih depan mata kita. It's not finished. Belum selesai. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu, kita punya keinginan, kedagingan kita. Tetapi roh itu berdoa sesuai kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu adalah sahabat Yesus tadi disebut. Nah Bapak Ibu di sini berkata apa Bapak Ibu? Pertarungan antara kita yang berdoa dengan daging kita, dengan roh di dalam kita, berdoa dengan kehendak Allah. Pertempuran itu terjadi di dalam kita. Waktu kita berdoa. Tadi saya bercanda di ibadah Mandarin. Siapa yang sini punya rumah 3 lantai? Gak usah angkat tangan. Bapak Ibu bertambah tua, bertambah senang punya rumah 3 lantai? Di Mandarin lebih banyak yang tua. Jadi udah tahu naik turun tangga aja udah susah. Boro-boro 3 lantai. Mau punya lift juga susah. Jadi dulu salah doanya. Tuhan berikan rumah dong 3 lantai, sebelah punya 3 lantai. Sesudah mampu lu berdoanya, Tuhan tolong dong ada kamar di bawah. Tidak bisa lagi naik 3 lantai. Bapak Ibu betapa banyak kita berdoa. Minta rumah lebih dari 1. Tetapi orang yang punya rumah lebih dari 1, ada kolam renangnya, berenang pun tidak dia di sana. Saya sudah ketemu banyak orang punya kolam renang. Kalau ditanya, berenang Pak? Enggak, malah ongkosnya mahal. Karena ganti air ya. Bang Eli ketawa ya. Karena ganti apa ya. Bapak Ibu, air itu mahal ya. Kita ingin anak kita yang terbaik. Kita ingin memberi yang terbaik buat istri suami kita. Tetapi apakah itu kehendak Allah? Sulit untuk kita tahu kenapa kita manusia ingin beri yang terbaik buat anak kita. Untuk orang yang kita kasihi, keluarga kita, untuk pelayanan kita dan lain-lain. Tetapi apakah itu kehendak Allah? Nah kemudian ayat berikutnya begini Bapak Ibu. Kalau ngomong kehendak Allah, bicara apa Bapak Ibu? Dikatakan Ibrani apa? Ya, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan gini Bapak Ibu ya. Saya ambil dulu dari ini ya. Dikatakan Roma ini dulu ya. Kita ambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa Bapak Ibu? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya cukup kaget ya kalau ada orang yang lama mengikut Kristus ya. Tapi tidak baca firman lagi. Kenapa? Dari firman Tuhan yang tertulis, saya nggak bawa Alkitab ya, tapi sekarang banyak sekali yang dengan teknologi, dikatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk kita tahu kehendak Allah, kita harus tahu dari firman Kristus. Bapak Ibu, seringkali saya mengalami begini. Sambil contoh bahwa saya ingin untuk anak kami bisa sekolah dengan baik. Waktu dia ke Belanda, tahun pertama Tuhan berkati luar biasa.
Korek-korek asuransi, korek-korek mobil, jual mobil karena dapat mobil dari kantor, korek-korek tabungan, berhasil. Tahun kedua, Bapak Ibu, ini masalah kalau sudah tidak ada duit ya. Ini mau gimana nih? Berhutang, tidak berhutang. Bapak Ibu, berhutang tidak ada yang salah. Tetapi waktu itu saya memutuskan berhutang, istri saya memutuskan tidak berhutang. Kenapa Bapak Ibu? Istri saya pikir, istri saya nggak ngerti ya. Dia itu anaknya amtenar, pegawai negeri. Anak pegawai negeri biasanya tidak mau berhutang. Saya anak pedagang tulen. Berhutang itu penting, karena itu modal diputar. Tahun kedua, yang menang siapa Bapak Ibu? Yang menang suami atau istri? Yang menang suami. Tahun ketiga, kita berdoa lagi. Dan istri saya bilang, Han, jangan berhutang. Saya bilang, berhutang lagi. Tapi saya berdoa. Dan saya sama dengan istri, tidak berhutang. Bukan kayak sepak bola seri, bukan. Kita cari apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Waktu kami bilang, oke, tidak berhutang, istri saya berhenti kerja. Jadi double income, jadi Bapak Ibu, single income. Asik gak Bapak Ibu? Asik ya. Waduh, double income, single income, gak berhutang. Ini formula Tuhan luar biasa ini. Kedua, saya sudah mau usia pensiun. Sudah mau pensiun. Yang ketiga Bapak Ibu adalah apa? Kami punya aset yang harus kami bayar cicilan. Masih setahun lebih. Jadi hitung-hitung kalkulator saya gak nyambung terus. Tapi lihat istri, saya yakin. Istri ada radar, saya ada prajuritnya. Kalau di Married for Life. Kami berdoa, kami sepakat. Saya tahu tidak gampang. Saya waktu itu WA sama Samuel, Sam, Papa Mama hanya bisa kirim tiap bulan. Tiap bulan. Nah, ajaibnya Tuhan adalah apa? Satu, saya diperpanjang 3 tahun. Tidak pensiun. Gaji saya dinaikin Bapak Ibu. Kedua, universitasnya lupa memberitahu si Samuel bahwa international student harusnya tiap tahun ada kenaikan uang kuliah. Jadi akhirnya orang Belanda itu kan jujur. Tidak naikin, kurang lebih 3-4 ribu euro lah, 3 ribuan euro kalau nggak salah. Yang ketiga, kurs nggak naik-naik Bapak Ibu. Nggak seperti sekarang. Orang pusing. Yang berikutnya saya dapat bonus. Dan saya bilang, Tin, kalau kurang apa-apa kita jual apartemen. Hari ini apartemennya masih ada. Nah Bapak Ibu, saya ingin bukan itunya. Yang saya ingin katakan gini, sejak hari itu Bapak Ibu, kami belajar. Kalau memutuskan sesuatu, tidak mulai dari berhutang, tapi mencari Tuhan. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu mencukupi segala sesuatu dengan apa yang ada. Yang menarik Bapak Ibu satu, saya belajar dari ini tentang apa? Tiap kali ada uang masuk, langsung saya cepat kasih perpuluhan. Sebelum pakai buat apa-apa. Dulu paling susah saya Bapak Ibu. Kenapa? Buat saya perpuluhan tuh tambah besar gaji, perpuluhan tambah gampang ngasih enggak? Ini ketawa ada maksudnya ini. Tambah banyak pendapatan, tambah susah enggak kasih perpuluhan? Tambah susah. Tapi ada muka-muka yang bisa gampang. Buat saya susah. Tapi dengan pengalaman itu Bapak Ibu, saya belajar. Saya sekarang orang pensiunan. Artinya apa? Tiap kali ada itu, kasih perpuluhan itu ada sukacita yang luar biasa. Ada kerinduan memberi perpuluhan. Nah disinilah kami belajar bahwa dikatakan begini. Iman adalah, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu kita berdoa Bapak Ibu, roh itu berdoa dengan apa yang maunya Tuhan Bapa di surga. Tetapi kalau kita mengandalkan kita punya kedagingan, kita mau berdoa dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang kita anggap baik. Saya membaca ini Ibrani 11 ayat 1 begini. Apakah kita punya pengharapan dalam hidup kita? Kita mengharapkan banyak hal Bapak Ibu. Apakah kita banyak yang kita harapkan belum kita lihat? Ya. Tetapi iman yang membedakan apa Bapak Ibu? Dari semua yang kita harapkan, ada dasarnya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Dari semua yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, adalah apa?
ada dasar di mana kita berharap, yaitu firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, banyak hal yang kita tidak lihat hari-hari ini. Saya dengar pengusaha sampai khusus didoakan oleh penatua dan lain-lain. Saya ada yang bilang bersama saya, dan saya tahu dia menguasai, saya mengetahui tentang negara ini, dia bisik sama saya, Pak Handoko, kita tidak biasa-biasa persoalan kita di Indonesia. Tapi saya senang kata yang kedua dia bilang, tapi kita akan berdoa. Bapak Ibu tidak stop, tidak biasa-biasa. Tetapi kita akan berdoa. Yang membedakan anak Tuhan dengan yang lain apa Bapak Ibu? Yang lain akan stop dengan khawatir. Yang lain akan stop dengan penderitaannya. Tetapi kita tidak stop di sana. Kita berdoa. Kita berdoa. Dan itulah dikatakan iman adalah sesuatu yang kena keyakinan. Dengan dikatakan pistis nih ya. Saya baca apa sih pistis nih? Dikatakan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya kepada Tuhan. Bahwa adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya dapat satu ini Bapak Ibu. Satu perkataan. Melihat dengan keterbatasan manusia. Untuk melihat ketidakterbatasan Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Saya balik ya. Melihat ketidakterbatasan Tuhan. Dengan keterbatasan manusia. Kesulitan kita, persoalan kita, tantangan hidup kita, itu kalau dilihat dengan mata manusia yang terbatas, tidak ada jalan keluar. Mungkin kita katakan, sulit Tuhan. Mungkin orang-orang di sekitar kita berkata, wah kasihan sekali dia. Wah dia ini sekali. Tetapi Bapak Ibu saya ingin katakan, melihat ketidakterbatasan Tuhan dengan keterbatasan kita manusia, itulah iman. Bapak Ibu kesulitan kita apapun hari ini yang kita alami. Persoalan apapun yang kita alami hari ini. Yang mungkin secara manusia yang terbatas ini. Tidak mungkin ada solusi. Tapi saya ingin katakan. Lihatlah dengan ketidakterbatasan Tuhan. Itulah iman. Nah kita lanjut. Dikatakan begini. Ini yang saya senang sekali. Paulus ngomong ini, ayat 28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Bahwa Allah turut bekerja. He is in partnership, in collaboration. Dia berkolaborasi sama kita. Dia bekerja bersama-sama kita. Dikatakan apa? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan. Mungkin hari ini kita katakan, ini bukan kebaikan Tuhan. Mungkin kita bilang, secara batas mata kita, is not good. Dikatakan oleh Watchman ini begini, dia katakan, berdoa adalah menyatakan kehendak Tuhan. Saya ulang. Watchman ini berkata, berdoa itu menyatakan kehendak Tuhan. Menyatakan kehendak Tuhan. Terjadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow, itu penuh kuasa Bapak Ibu. Tetapi waktu kita menyatakan kehendak Tuhan, kita masih di mana Bapak Ibu? Dari surga belum? Kita masih di bumi. Waktu kita berdoa, di sekitar kita melihat kenyataan hidup. Tetapi disitulah dikatakan kita menyatakan kehendak Tuhan. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Tidak ada satu bagi pun dari perjalanan hidup kita di mana Allah tidak bekerja. Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi saya. Bagi kamu. Bagi kita. Yang mengasihi dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 3 kata kunci Bapak Ibu. To love God, mengasihi Tuhan. Yang kedua apa? Terpanggil untuk rencana Tuhan. Minggu lalu kalau nggak salah bicara memuridkan. Waktu baik tidak baik, muridkanlah. Waktu-waktu kita mungkin tidak baik hari-hari ini. Lakukan panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Dan kasihlah Tuhan di dalam semua kondisi. Saya bangun pagi Bapak Ibu, sudah beberapa tahun saya lakukan bangun pagi. Saya bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau. Dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku. Segenap kekuatanku.
Yang kedua, saya katakan, Roh Kudus, selamat pagi. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan janjikan melalui perkataan Paulus. Sebab kita tahu sekarang, today, kalau Bapak Ibu belum tahu hari ini kita katakan, aku tahu sekarang, iblis tidak bisa menipu saya. Iblis tidak bisa mengganggu saya. Iblis tidak bisa menghilangkan iman saya. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, mereka, saya, kamu yang mengasihi Dia. Yaitu bagi kita semua yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah, saya akan tutup begini Bapak Ibu. Ini berdoa yang saya lakukan sudah beberapa tahun. Kadang-kadang kita sulit berdoa ya. Kadang kita merasa, aduh Tuhan, terlalu banyak beban ini untuk saya berdoa. Ini banyak di mana-mana, tapi saya mau ajak kita berdoa seperti ini. Nanti kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Jadi X itu bahasa Inggris artinya Kisah Para Rasul sebenarnya. Nah, jadi X, ACTS. Yang pertama itu dikatakan adoration. Adoration itu apa? Muliakanlah Tuhan. Makanya Bapa kami dikatakan apa? Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Kenapa Bapak Ibu dimulai adoration? Sudah bertahun-tahun saya berdoa dengan urutan ini. Ini bukan satu hukum Taurat ya Bapak Ibu. Cuman kita berbagi saja. Dikatakan begini, kalau saya mulai dari confession, dikatakan pengakuan dosa. Ya, dikatakan di doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, mengampuni orang susah enggak? Susah Bapak Ibu. Mengaku dosa susah enggak? Susah. Orang berbuat dosa biasanya menjauh dari Tuhan atau dekat sama Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan seperti Adam dan Hawa waktu telanjang. Waktu sebelum dia jatuh dalam dosa tidak apa-apa telanjang. Sesudah jatuh dalam dosa dia bersembunyi waktu Allah memanggil dia. Itulah dampak dari dosa, di mana kita jatuh dalam dosa, kita selalu secara alamiah mau menghindar dari Tuhan. Kita mau menjauh dari Tuhan. Kita tidak mau dekat dari Tuhan. Makanya yang pertama adalah muliakanlah Tuhan. Bukan mengaku dosa. Saya lama-lama sepikir betul juga ya. Waktu saya berkata, Tuhan, Engkaulah Allahku. Engkaulah penebusku. Kenapa saya bilang gitu Bapak Ibu? Nanti kita sama-sama praktek Bapak Ibu ya. Waktu saya bilang, Engkaulah penebusku. Bertahun-tahun sebelum saya menikah, saya jatuh dalam dosa, perzinahan, pencabulan, dan lain-lain. Bapak Ibu, tiap kali saya berdoa, minta ampun, jatuh lagi. Minta ampun, jatuh lagi. Minta ampun, jatuh lagi. Penghakiman iblis berulang-ulang dalam hidup saya. Sampai saya menemukan bahwa aku sudah menebus engkau satu kali untuk selama-lamanya. Dan kau bisa keluar dari kondisi itu. Sehingga waktu doa kita, waktu pertama kita bilang, muliakanlah Allah. Adoration. Kita katakan, Tuhan, Engkau penebusku. Kalau engkau pernah sakit, disembuhkan Tuhan. Kau katakan, Tuhan, Engkau tabib yang agung. Karena kita mengatakan sesuatu, ada perjumpaan ilahi kita dengan Tuhan. Yang membuat kita dibebaskan dari kondisi kita. Membuat kita dimenangkan dari kondisi kita. Saya pernah dilepaskan berulang kali dalam soal keuangan. Engkaulah Allah yang mencukupi aku. Engkaulah. Di Komsel kami, Pak Cepo PKS-nya, itu orang bangkrut, dia tidak bangkrut, orang tidak punya uang, dia punya uang. Itulah Bapak Ibu. Allah itu yang mencukupi kita tepat pada waktunya. Nah Bapak Ibu ingat, apa perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ucapkan setiap hari dalam hidup kita. Tuhan, aku mengingat bahwa Engkau luar biasa. Engkau yang melepaskan aku dari dosa-dosaku. Engkau yang membuat aku bertobat. Engkau yang Allah penebus, Engkau tabib yang agung dan lain-lain. Yang kedua, confession, mengaku dosa. Bapak Ibu, mengaku dosa, hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Saya sama Tuhan. Saya ngaku dosa sama istri. Istri saya juga tahu. Tapi kadang ada hal-hal yang saya harus berdoa. Kasih tahu istri atau enggak. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk kita berdoa sama-sama. Untuk kita mengaku dosa dan lain-lain. Ketiga, mengucap syukur. Bapak Ibu di Mandarin tadi,
Naik tangga pun mengucap syukur Bapak Ibu. Lutut sudah sakit. Kemudian apa? Mengucap syukur untuk kesehatan. Mengucap syukur hari ini kita kecukupan. Mengucap syukur apa? Kita punya anak. Kita mengucap syukur kita punya cucu. Kita mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan hari ini. Kita mengucap syukur, kita banyak hal yang lain. Bang Eli mengajar saya menulis apa yang saya mengucap syukur. Tiap hari Bapak Ibu. Tadi saya bilang, saya sekarang juga mengucap syukur. Dapat 2 bungkus kerupuk babi. Sesudah saya mungkin hampir setahun menulis itu. Di akhir, tiap hari saya tulis. 2 bungkus kerupuk babi pun saya mengucap syukur. Nah, yang terakhir, berdoa. Dikatakan gini, berilah kalau doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Doakan untuk orang kudus, dikatakan Efesus 6 ayat 18 berkata begini, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mari kita bangkit Bapak Ibu. Saya minta istri saya sebelah saya. Kita praktek ya suami istri, kalau bersama suami istri pegangan tangan. Ya, pegangan tangan. Kalau pacaran gak usah. Ada anak ya, pegangan tangan ya. Ingat perbuatan baik Tuhan. Kita pejamkan mata. Kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Mari kita muliakan Dia. Mari kita ucapkan perkataan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sumber kekuatan kami. Karena Engkau yang melepaskan kami dari keberadaan kami. Dari tantangan yang persoalan yang tidak mungkin jalan keluar. Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kalau Engkau yang pernah sakit disembuhkan Tuhan, mulai perkataan dengan suaramu. Tuhan Engkau tabib yang agung. Engkau raja yang luar biasa. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau yang melepaskan saya dari situasi saya. Engkau yang membebaskan saya. Engkau penebus saya. Muliakan Tuhanmu. Muliakan Tuhanmu. Betapa besar mungkin bebanmu hari ini. Berapa besar pun persoalan yang kau hadapkan. Muliakanlah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Tuhan. Tidak ada Allah yang selain Kau yang kami sembah. Tidak Tuhan yang kami sembah. Tuhan Kau lihat tangan-tangan kami. We would like to adore you Tuhan. Kami ingin muliakan Kau, menyembah Engkau. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Untuk dosa-dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja. Dosa-dosa yang mengikat kami selama ini Tuhan. Membuat kami terpuruk Tuhan. Membuat kami itu tidak bisa datang kepada Engkau. Tapi kami ingin kata Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang melepaskan kami. Engkau Allah yang mencukupkan kami. Engkau Allah yang membuat kami menjadi anak-Mu. Untuk bisa berkata Engkau Allah Bapa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mulai ucapkan Bapak Ibu. Ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan syukurmu. Untuk hari yang baik. Untuk anak kita. Untuk cucu kita. Untuk suami kita. Untuk istri kita. Terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kami. Di dalam masa-masa sulit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau selalu memberi penghiburan. Di masa-masa sulit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan suami istri Bapak Ibu mulai berdoa. Untuk satu orang yang Tuhan ingatkan. Doakan orang tersebut. Doakan dengan sungguh-sungguh. Kami bawa orang kudus Tuhan. Kami bawa orang-orang yang kami diingatkan Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Kami berdoa Tuhan. Kami angkat mereka kepada Engkau. Kami bawa mereka kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bawa Tuhan kepada Engkau. Orang-orang ini Tuhan. Sebut nama mereka Tuhan. Tuhan kami sebut nama mereka. Karena Engkaulah sumber pengharapan mereka. Engkaulah sumber kekuatan mereka. Engkaulah Raja mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Engkau terus berfirman dalam hidup kami.
Memampukan kami untuk berdoa. Memampukan kami untuk bersyafaat. Karena ada roh Allah di dalam kami. Dan biarlah roh Allah itu menyala-nyala di dalam kami. Dan roh Allah itu berkobar-kobar di dalam kami. Dinamos itu mengalir di dalam kami. Dan kami menjadi berkat melalui doa-doa kami. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.